Anda masih bersama kami di Investor Market Today. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyebut jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia meningkat signifikan per November 2023. Berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia meningkat hingga 110,86% untuk periode Januari hingga November 2023 dibandingkan tahun lalu, yakni sebesar 917,41 ribu kunjungan. Nilai tersebut setara dengan 173,49% target batas bawah atau 122,46% target batas atas target kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2023. Sementara untuk wisatawan Nusantara, Menparekraf Sandiaga mengungkapkan, pada November 2023 jumlah pergerakan wisatawan domestik mencapai 60,33 juta perjalanan atau meningkat 12,02% dibandingkan bulan yang sama pada tahun lalu. Dan untuk mengetahui bagaimana industri pariwisata dalam negeri menyambut tahun 2024 ini, kami akan membahasnya bersama dengan Bapak Ari Respati, Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC. Selamat siang Pak Ari. Selamat siang Mbak Puja. Terima kasih Pak Ari sudah hadir bersama kami. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik Pak Ari, kalau kita evaluasi dulu kali ya Pak ya di tahun 2023. Tahun 2023 ini resmi berakhir. Bagaimana Anda melihat tren dari kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara di tahun lalu? Ya, jadi kalau kita melihat atau mereview kilas balik perjalanan pariwisata pasca COVID, saya rasa tahun 2023 ini termasuk periode puncak, di mana akhirnya kalau 2022 kan orang bilang terlepas dari segala bentuk keleluasaan. Jadi 2022 tuh tinggi, ya oke lah, karena memang 2020, 2021 nggak bisa kemana-mana. Ada keterbatasan pembatasan ruang gerak dan lain-lain. Tapi 2023 saya rasa ini merupakan pembuktian bahwa apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah, baik itu juga di nasional ataupun daerah, dan juga oleh swasta tentang perbaikan infrastruktur, saya rasa sudah mulai dirasakan dampaknya oleh turis. Dan bukan hanya sekedar masalah infrastruktur, tapi memposisikan dan branding Indonesia di mata internasional juga saya rasa itu membawa dampak yang signifikan. Contohnya adanya G20, contohnya adanya KTT ASEAN yang kita bisa kita saksikan sebegitu sukses penyelenggaraannya. Nah ini branding dari Indonesia ini sangat mempengaruhi keberadaan, dan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri memang betul bahwa peningkatan yang hampir 100% itu memang nyata. Karena di kawasan kami yang di Nusa Dua sepanjang tahun 2022 itu kalau di total 1 tahun tuh hampir 1 juta wisatawan mancanegara. Jadi itu pun juga merupakan sebuah rekor dan prestasi yang sebelumnya belum pernah kita dapatkan gitu. Apakah ini artinya bisa dibilang kalau tahun 2023 kemarin pariwisata ini sudah pulih dari sebelum pandemi? Saya bisa sampaikan itu sejak memasuki kuartal 2 itu sudah mulai pulih. Perlu kita ingat bahwa di kuartal pertama itu kita masih ada sedikit dampak dari pembatasan. Ya, itu 2003 awal. Tapi 2023 memasuki kuartal 2 itu sudah pulih hampir bisa dibilang 70%. Tapi memasuki semester 2 itu sudah bisa dibilang hampir 100% kita sudah kembali. Malah kita jauh lebih baik. Karena apa? Karena kebanyakan orang sejak tahun 2021, 2022 banyak melakukan perbaikan infrastruktur. Termasuk juga kami di TDC. Gitu. Nah, jadi saya rasa tahun 2023 itu kemarin adalah masa di mana kita sudah merasakan seluruh perangkat pendukung itu sudah siap. Gitu. Pak Ari, kalau kita membandingkan dengan sektor-sektor lain, ada beberapa sektor yang masih belum pulih sepenuhnya pasca pandemi COVID. Nah, kalau tadi kita sama-sama setuju ya Pak ya, kalau misalkan pariwisata ini sudah pulih setelah pandemi, apa yang membuat faktor utama pariwisata bisa pulih? Apakah ini psikologis dari wisatawan yang sudah tidak lagi terganggu dengan ancaman COVID, atau mungkin ada faktor lain? Mungkin gini, kalau bisa bicara pariwisata itu, kita kalau mau objektif kita tempatkan COVID itu di perspektif yang berbeda. Karena COVID itu kan benar-benar
tidak ada teorinya di dalam dunia tourism. Kita tidak bisa bagaimana sih menghandle COVID. Itu tidak ada di dalam teori di dunia tourism. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana sejak 10 tahun terakhir Indonesia berupaya untuk mencoba memperkuat national branding. Dan national branding ini diperkuat juga dengan suksesnya bagaimana kita berhasil nomor satu, kita bisa dibilang salah satu negara yang paling sukses keluar dari pandemi. Itu membawa pengaruh sebenarnya secara tidak langsung. Lalu yang kedua, ekonomi Indonesia digadang-gadang salah satu yang terbaik juga di Asia. Nah itu memperhatikan dan itu memperlihatkan kepada orang bahwa Indonesia ini cukup serius gitu. Nah yang ketiga baru kita lihat bahwa dampak dari itu semua maka banyak orang semakin percaya kepada kita. Jadi kalau saya pikir trust kepada Indonesia sudah semakin baik dan 2024 saya sangat amat setuju dengan apa yang disampaikan juga oleh Pak Menteri bahwa kita memang tahun 2024 ini juga memasuki masa keemasan di dunia pariwisata. Kalau kita berbicara tentang national branding tadi Pak, ada beberapa emerge pemain kompetitor baru di Southeast Asia. Contohnya kita sudah mendengar banyak orang yang ke Vietnam atau ke Thailand. Nah kalau dari ITDC sendiri bagaimana caranya supaya Indonesia ini bisa tetap jadi key player di tengah banyaknya kompetitor? Betul, jadi kalau bicara mengenai ITDC, kami ini memiliki 3 kawasan. Kebetulan 2 dari 3 kawasan tersebut masuk ke daftar 5 DPSP. Artinya itu super prioritas. Yang pertama adalah kawasan yang memang sudah berumur 50 tahun, Mbak Puja, yaitu Nusa Dua. Yang saya yakin kan hampir semua orang tahu Nusa Dua. Dan Indonesia memiliki Nusa Dua itu merupakan sebuah acuan di mana bagaimana kita mempersiapkan kawasan pariwisata yang cukup komprehensif, yang cukup terpadu. Nah, dari situlah negara memberikan kepercayaan kepada kita untuk membuka Mandalika. Mandalika menurut saya tidak sama, tapi juga tidak berbeda dengan Nusa Dua. Kenapa dibilang tidak sama? Ya tentunya dengan culture yang berbeda, dengan background yang berbeda. Tapi kalau dibilang tidak jauh berbeda, sama-sama. Kita bicara Nusa Dua 50 tahun yang lalu, mungkin juga sama seperti dengan Mandalika. Kita berupaya bagaimana sih meng-attract tamu supaya datang ke Nusa Dua. Nah kami bersyukur di Mandalika itu banyak sekali faktor yang meng-amplifying kegiatan kami. Ya salah satunya adalah aset kebanggaan kami, sirkuit Mandalika. Di mana di situ ada MotoGP. Nah, orang mungkin sebagian besar tahu MotoGP mungkin hanya diselenggarakan setahun sekali. Tapi perlu diingat bahwa MotoGP ini hanya sebagai pemicu awal. Sedangkan tahun 2023, sirkuit Mandalika itu terisi hampir 150 hari. Jadi hampir mau separuhnya. Artinya semua orang sudah mulai percaya bahwa Indonesia memiliki sebuah aset yang menjadi kebanggaan dan ini sejajar dengan kelas internasional. Nah ini buat kami menjadi sebuah pembeda. Nah lalu kawasan kami yang ketiga adalah Labuan Bajo. Labuan Bajo kami memiliki kawasan baru yang bernama Golomori. Nah di Golomori ini kami memiliki gedung pertemuan atau MICE. Dan ini menurut saya sesuatu yang cukup berbeda yang dikerjakan oleh kami. Kenapa? Karena di daerah Bukit Golomori itu yang tadinya tuh tidak ada apa-apa. Kalau dalam kondisi normal, orang dari Labuan Bajo ke Golomori membutuhkan 3 jam. Sekarang dengan infrastruktur yang kami bangun, pemerintah melalui PUPR membantu dengan 26 km, sekarang cuma tinggal 40 menit, yang tadinya 3 jam. Nah, di balik itu semua, infrastruktur menjadi pekerjaan terberat, Mbak, di kami. Karena percuma kalau kita hanya memperkuat dari sisi marketing, tapi kalau infrastrukturnya tidak didukung dengan baik, dan yang tentunya yang kedua konektivitas. Ini sangat penting sekali buat kita yang memiliki kawasan pariwisata. Berarti ini artinya untuk menjadi tetap relevan ada pembeda-pembeda itu ya Pak? Harus. Dan ada triggering seperti tadi ada sirkuit Mandalika, lalu kemarin juga ada ASEAN di Labuan Bajo. Betul. Kalau berbicara tentang Golomori Pak, kebetulan kemarin saya juga ke sana untuk acara ASEAN. Iya. Di sana sudah ada gedung, kita sudah mengadakan pertemuan di sana. Tapi kalau sampai saat ini kan hanya ada satu gedung itu saja ya Pak ya. Apakah nanti ke depannya ada rencana pengembangan Golomori? Ya, alhamdulillah di
daerah kawasan yang kami buka ini, memang awalnya kami hanya memiliki lahan tidak luas sebesar 20 hektar. Tapi perlahan lahan ini semakin semakin banyak karena kami mengakuisisi lahan itu. Nah, karena pengalaman dari Nusa Dua, karena pengalaman kami dari Mandalika, dan juga transformasi ITDC berubah menjadi tidak hanya perusahaan pengelola kawasan, tapi kami pengelola dan pengembang kawasan. Jadi kami juga mengajak para investor untuk masuk di Golomori. Alhamdulillah sekarang sudah mulai 2 atau 3 investor sudah mulai berdatangan. Kami ingin fokus bagaimana penyeimbang kami mengakuisisi lahan sambil mengakuisisi lahan yang ada terbangun oleh investor. Kami belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kalau Mandalika itu kan luasnya 1.200. Kami membangun seluruh infrastrukturnya, tapi pembangunannya belum merata. Nah, karena pada saat itu kena COVID, Mbak. Nah, karena kena COVID, 2 tahun itu terpukul, sehingga kepercayaan investor kepada Mandalika pada saat itu sempat turun. Tapi alhamdulillah, sekarang sudah naik lagi. Dan Mandalika bukan hanya sirkuit saja, kami akan ada equestrian, ada pacuan kuda, kita akan juga ada paddle tennis stadium dan lain-lain, dan ini semuanya adalah investor. Nah, berbicara tentang investor, bagaimana minat investor saat ini untuk di Golomori ataupun di Mandalika? Apakah ada rasio kalau misalkan memang investor asing lebih banyak daripada investor dalam negeri swasta, Pak? Kalau saya bilang peminat saat ini didominasi lebih dari 70% masih investor domestik. Ya, 30% itu investor luar, tapi hanya sebatas di area-area dan bidang-bidang tertentu saja. Kayak contohnya kami sedang mau melakukan penjajakan dengan perusahaan properti dari Jepang untuk bagaimana sebagian lahan yang ada di kawasan Mandalika itu bisa di-co-developerkan. Mereka sedang menimbang itu. Tapi kalau misalkan tadi yang saya sebut seperti equestrian, seperti paddle tennis, akan ada 2 hotel baru dibangun di Mandalika, itu hampir semuanya adalah investor dari domestik. Nah, kalau bicara tadi bagaimana minat investasi di bidang pariwisata, saya pikir ini adalah momentum yang tepat. Karena kita melihat kita termasuk salah satu negara yang begitu cepat keluar dari era pandemi dan membuktikan ekonomi Indonesia juga sudah lebih dari 5%. Ini adalah memperkuat investor bahwa saat ini Indonesia ini adalah negara yang memang tumbuh sebegitu konsisten, tidak terganggu dengan apapun itu, insya Allah dengan adanya pemilu atau apapun, tidak terganggu sama sekali. Dan saya rasa semua ini menjadi sebuah modal yang baik buat kemajuan pariwisata ke depannya. Berarti kalau untuk pengembangan tersebut infrastruktur yang diutamakan ya, Betul, Pak ya? Betul. Baik, selain infrastruktur, kalau kita berbicara tentang wisatawannya sendiri, sebagai contoh, kalau kita ambil contoh Nusa Dua, Bali, banyak cerita-cerita dari wisatawan mancanegara yang menimbulkan sedikit kekacauan, Pak, di destinasi-destinasi tersebut. Apakah dari ITDC melihatnya bagaimana? Apakah itu adalah salah satu potensi untuk mengembangkan SDM pariwisata di sana atau bagaimana? Kalau bicara Bali, gini, saya diundang beberapa kali bicara tentang Bali ini kok makin lama makin padat. Kita bicara di sebuah daerah macetnya katanya sudah melebihi dari Jakarta. Ada yang berbicara seperti itu. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa Bali seperti ini juga merupakan sebuah upaya kerja keras dari para pendahulu, pemerintah yang sebelumnya, bagaimana mengupayakan Bali ini tetap konsisten dan masih menjadi jewelnya Indonesia. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, bahwa kita juga harus berimbang melihat Bali. Orang hanya melihat sesuatu yang kadang cuma jeleknya saja, cuma macetnya saja, cuma melihat bule-bule banyak tidak tertib gitu loh. Tapi kalau kita melihat daerah yang terus meregenerasi budaya dengan baik sampai ke Gen Z-nya, itu adalah Bali. Dan ini yang tidak kadang tuh kurang di spot menjadi orang. Dan malah ini sekarang orang luar atau investor luar justru melihat ini dengan baik gitu loh. Contohnya saya bicara juga dengan salah satu travel operator yang dari Thailand, itu orang Australia, itu mereka mempunyai paket khusus untuk melukat. Nah, ini merupakan hal-hal yang menurut saya orang nggak melihat gitu loh. Nah, yang kita harapkan akan banyak Bali-Bali baru yang hadir di mana-mana. Walaupun kita tidak bisa semata-mata semua harus disamakan. Belajar dari pengalaman Bali itulah di Mandalika yang kami utamakan adalah bagaimana
membuat pembangunan itu terus berkelanjutan. Jangan sampai kayak misalkan contoh di Bali, wah ini macet. Apakah mungkin pembangunan infrastrukturnya telat? Mungkin juga. Apakah mungkin public transportation-nya juga mungkin telat? Mungkin juga. Nah, makanya belajar dari situ, kami bicara sering sekali dan intensif dengan gubernur di Nusa Tenggara Barat. Kita selalu menganalisa bahwa 1.200 hektar kita yang ada di Mandalika harus bisa suatu hari dijadikan kawasan percontohan buat di pariwisata. Orang nyaman ke sana, ya kan? Secara budayanya juga bagus. Kita juga terus melakukan banyak sekali pendidikan-pendidikan mengenai keramah tamahan. Jadi saya rasa hal itu harus dikerjakan secara simultan dan menyeluruh. Oke, berarti Bali menjadi percontohan, namun nantinya ke depannya akan membuat Bali-Bali baru dengan contoh tadi, tapi di-improve lagi ya Pak ya? Karena berbeda-beda. Karena beda-beda ladang kan beda isinya gitu loh. Baik, Pak Ari, kita akan berbicara lebih lanjut terkait dengan potensi pariwisata Indonesia dan juga sport tourism, namun usai jeda. Pemirsa, Investor Market Today akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Market Today. Kita akan melanjutkan dialog bersama dengan Bapak Ari Respati, Direktur Utama dari ITDC. Pak Ari, tadi kita sudah berbicara ya Pak ya, bagaimana infrastruktur dan juga pengembangan yang berkelanjutan itu menjadi kunci untuk pengembangan pariwisata di Indonesia. Nah, ini ada wacana Pak, pemerintah berencana untuk memperluas bebas visa untuk masuk ke Indonesia dengan adanya 20 negara baru. ITDC akan memanfaatkan potensi ini bagaimana? Ya, jadi program yang akan dilakukan oleh pemerintah melalui Ditjen Imigrasi dengan membebaskan visa untuk 20 negara, itu saya rasa merupakan langkah yang sangat amat tepat. Karena kami yang ada di lapangan, kami merasakan sekali. Kalau kita bicara Australia, kalau kita bicara Singapura, Malaysia, India yang saat ini sudah menduduki top 5 dari daftar kunjungan negara Wisman di kita, mereka juga datangnya tuh nggak sekali 2 kali. Mereka tuh datangnya sudah repeat sekali. Jadi hampir bisa dibilang, khususnya di kawasan kami ya, yang kami paham sekali, itu sedikit orang yang baru pertama kali datang. Orang tuh setidak-tidaknya sudah 3, 4, 5 kali. Lalu yang berikutnya, kita juga melihat bahwa yang saat ini baru dikerjakan oleh kita, ITDC ataupun juga oleh pariwisata Indonesia, itu mungkin hanya sebagian dari program pariwisata yang saat ini yang mungkin masih banyak peluang-peluang lain yang belum dikerjakan dan belum dijamah. Salah satunya yang kita kerjakan adalah sports tourism. Nah, sports tourism ini yang kita kerjakan saat ini di Mandalika. Padahal ini merupakan sebuah peluang. Ya, contohnya juga kemarin ada Borobudur Marathon. Ya kan, itu merupakan bagian dari upaya pemerintah melalui program-program olahraga, bagaimana ini dijadikan salah satu upaya menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia dan menambah devisa. Lalu ada juga pariwisata halal, yang tentunya dengan dengan potensi Indonesia menjadi negara Muslim terbesar di dunia, ini harusnya memiliki potensi wisata halal yang banyak sekali. Dan seterusnya. Saya rasa ini masih belum dikaji secara dalam. Jadi bisa dibayangkan kalau 20 itu nanti dibebaskan, peluang-peluang pariwisata halal, sports tourism itu saya rasa akan semakin tumbuh dan berkembang. Malah kalau bisa jangan 20 Mbak, kalau bisa 100 kalau bisa. Buat kita semakin banyak semakin baik, cuma ya harus berimbang menyiapkan infrastruktur. Oke, baik. Berarti dengan adanya bebas visa itu malah justru ada diversifikasi ya Pak ya, dari segmen-segmen yang kita bisa tap in di sana. Baik. Nah, kalau Anda melihat tantangan apa sih Pak Ari yang cukup berat dalam pengembangan sektor pariwisata dalam negeri? Kalau saya bilang pemerataan Mbak. Pemerataan? Iya, karena kita kalau bicara pariwisata, kalau kita mengadakan survei dari 10 orang, nggak usah banyak-banyak, itu pasti 7 orang dari 10 itu menyebutkan daerah yang itu-itu aja. Itu yang kadang-kadang kami di ITDC miris. Makanya di kami saat ini di ITDC, karena kami itu kan sebenarnya saya sudah sampaikan ke tim di kita, bahwa kita tuh Indonesia. Tidak hanya fokus ke Bali, tidak hanya fokus ke Nusa Tenggara Barat, tidak hanya fokus ke Nusa Tenggara Timur. Kita juga punya PR loh.
misalkan di Sumatera Utara, Danau Toba. Kita juga punya PR loh di Sulawesi Utara, Likupang. Jadi saya rasa pemerataan ini menjadi sebuah tantangan. Nah, kalau udah bicara pemerataan, ya tentunya konektivitas juga. Iya, betul. Ya kan? Karena kita juga perlu memberikan ruang kepada para airlines, para pembuat kebijakan mengenai regulasi transportasi udara ini supaya lebih leluasa, supaya bolak-balik kalau bisa. Kayak kemarin contohnya kita pada saat penyelenggaraan MotoGP, ada beberapa orang yang mengeluhkan kepada saya pribadi, kenapa sih saya dari Sydney mau nonton aja harus ke Bali dulu, dari Bali saya baru ke Lombok, kenapa nggak dari Sydney langsung ke Lombok saja. Nah, hal-hal seperti itu bisa dibayangkan kalau suatu hari bisa teruraikan. Saya rasa udah tidak ada lagi tantangan, karena kalau bicara kekayaan yang mau diangkat di Indonesia akan ada habisnya, Mbak. Percaya untuk itu. Oke, dari ribuan pulau itu pasti orang-orang hanya menyebutnya beberapa saja ya Pak ya. Dan justru itu yang harus didorong ya pemerataannya ya. Baik, nah Pak Ari, selain tantangan itu, mungkin ada tantangan lainnya dari wisatawan domestik yang memilih untuk keluar negeri. Kalau ITDC melihatnya sebenarnya apa sih alasan utamanya? Kalau saya pikir gini ya, kalau kita melihat perspektif, kenapa sih nggak wisata aja di Indonesia? Saya rasa upaya yang sudah dilakukan oleh semua pihak, kementerian, lembaga, termasuk BUMN, kita sudah berupaya bahwa Indonesia itu tidak kalah indahnya. Tapi kalau kita bicara, kenapa kok justru mereka pada keluar? Justru kalau menurut saya, yang jangan disalahkan kepada orang Indonesia yang jalan-jalan keluar. Yang justru kita contoh, kok bagaimana negara luar bisa membuat program semenarik itu, sehingga orang kita tuh tertarik gitu loh. Jadi saya udah bicara dengan beberapa stakeholders. Saya bilang, jangan terus-terusan kita membuat kebijakan yang mempersulit orang kita keluar. Justru kita harus meniru. Kenapa kok negara-negara lain bisa membuat paket sebegitu murah, ya kan, sebegitu gampang didapatkannya dengan jam penerbangan yang sebegitu nyaman, itu membuat orang sebegitu gampang. Malah beberapa bank, beberapa kredit card sudah memberikan banyak sekali keleluasaan dengan cicilan itu ke luar negeri. Itu yang harus kita contoh. Jadi jangan bolak-balik yang kita lihat, ayo kita segera supaya kita jangan keluar negeri. Justru saya bilang kita harus meniru cara mereka, sehingga kalau itu sudah terjadi, ya nggak apa-apa, sebagian kecil kok orang yang keluar negeri. Tapi kalau program promosi Indonesia di luar itu bagus, justru kita kedatangan mancanegara jauh lebih banyak. Nah, itu dia maksud saya. Oke, berarti shifting the perspective ya Pak ya. Justru kita harusnya mencontoh dari negara-negara luar yang bagus begitu. Karena kalau persona pribadi itu kan kita nggak bisa larang. Iya, betul. Ya kan, maksud saya mau ngelarang Mbak Puja jangan dong ke Singapura, kan nggak bisa. Ada kepentingan khusus. Tapi kalau kita lihat, loh di Singapura kok nggak usah ke Singapura, mungkin kita ke Bali lebih murah berobat. Makanya di BUMN kita mau ada yang namanya kawasan ekonomi khusus kawasan ekonomi khusus kesehatan, supaya orang tidak berobat ke Singapura, supaya tidak berobat ke Penang, mungkin ke Bali aja, nanti ke Sanur aja jauh lebih murah gitu. Nah, ini saya rasa upaya-upaya ini udah bagus dilakukan oleh kita. Oke, Pak Ari, kalau kita di awal tahun 2024 ya, apakah ada highlight tertentu dari ITDC yang memang akan di looking forward di 2024? Kalau di 2023 kan kita sudah ada ASEAN dan sudah ada sport tourism. Kalau di tahun ini ada apa saja? Ya, saya rasa program yang paling utama adalah bagaimana kita mengoptimalkan aset kita yang ada di Mandalika, yaitu sirkuit. Alhamdulillah penyelenggaraan MotoGP 2023 sukses. Dan tahun 2024 kita juga tidak mau kalah sukses. Kita mau double sukses. Nah, PR kita yang saat ini yang kita kerjakan adalah bagaimana MotoGP ini bukan hanya dijadikan ajang nasional saja, harus dijadikan ajang internasional. Makanya kita mau berupaya supaya konektivitas menuju Lombok di saat MotoGP itu akan jauh lebih mudah. Itu adalah komitmen kita. Ya, itu akan kita kerjakan. Lalu yang kedua di Golomori. Golomori ini kita perlu kiranya membuat sebuah aktivasi supaya orang tahu Labuan Bajo bukan hanya sekedar wisatawan yang ada di laut dan naik pinisi saja. Nah, kami insya Allah di pertengahan tahun nanti akan menyelenggarakan Golomori Jazz. Ya, Golomori Jazz ini tentunya nanti akan mengundang juga artis-artis internasional. Nah, ini juga salah satu program dan aktivasi kita untuk membuka mata internasional. Akhirnya kita bisa melihat bahwa Indonesia itu bukan hanya
tempatnya bukan hanya itu-itu saja. Iya, betul. Lalu yang berikutnya, kami di tahun 2024 ini alhamdulillah banyak sekali ditugasi oleh negara untuk melihat kawasan lain yang mungkin bisa kami kelola, karena kami sudah punya contoh-contoh bagus di Bali dan di Mandalika. Yang tadi saya bilang, pemerataan itu adalah hal yang terpenting, karena kami itu Indonesian tourism, bukan hanya Bali tourism, bukan hanya Lombok tourism, bukan hanya Labuan Bajo tourism. Jadi di tahun ini insya Allah kami akan menargetkan lebih dari 3 kawasan yang akan kita cari untuk kita kerjasamakan. Mungkin bukan kita beli, tapi kita kerjasamakan. Nah ini hal-hal ini masih terus dikaji oleh timnya ITDC. Saya rasa itu sih. Oke, nah untuk 3 kawasan itu mungkin bisa diberi kisi-kisi Pak, di mana dan pengembangan apa? Apakah wisata alam atau mungkin ada food tourism lain yang di 3 kawasan itu? Saya rasa tidak akan jauh beda ya dengan yang ada sekarang, dan tentunya kalau bicara kisi-kisi ya kami akan fokus kepada program pemerintah yang DPSP dulu. Kita kan ada, kita kan sudah ada dua DPSP. Ya kita akan melihat dulu Likupang, apa yang kita bisa lakukan di sana. Kita akan melihat juga Danau Toba. Seperti halnya Danau Toba, kami saat ini kan berada di holding pariwisata Injourney. Tahun 2023 holding kami telah sukses menyelenggarakan 2 penyelenggaraan di Danau Toba. Nah, insya Allah di tahun 2024 kami akan lanjutkan di ITDC. Tapi bukan hanya sekedar eventnya saja. Kami ingin melihat peluang apa yang akan bisa kita kerjasamakan dan kolaborasikan untuk menjadikan Danau Toba itu menjadi ekosistem pariwisata yang kuat. Nah, ini penting buat kita. Jadi, ya kalau dibilang kisi-kisi ya kita hanya mengacu kepada DPSP itu aja dulu sementara. Berarti nanti dengan ada 3 kawasan baru ini akan ada 6 kawasan yang dikembangkan ya Pak ya oleh ITDC? Kita mau targetkan ke sana. Dan kalau bisa ya, kalau bisa sih memang lebih. Tapi kan kita berupayakan apa yang ada di 5 DPSP ini seenggaknya kita ada kontribusinya dulu di ITDC. Nah untuk 6 kawasan itu nanti kira-kira potensi kunjungan wisatawannya berapa? Dan butuh pendanaan investasi berapa? Untuk 3 kawasan yang kami targetkan secara minimal itu, karena bentuknya sifatnya adalah kolaborasi, jadi tidak ada investasi di kita, ya kan? Karena saat ini daerah-daerah yang tadi kami sebutkan, misalkan Danau Toba itu sudah ada otoritanya, kita tinggal sharing knowledge, tinggal kita sharing strategi aja. Nah itu yang paling terpenting buat kita. Kalau kita bicara mengenai kunjungan pariwisata, kami yakinkan di Nusa Dua ya, contohnya di Nusa Dua. Ini dengan kalau dari perbandingan tahun ini dibandingkan tahun lalu, itu peningkatannya sudah hampir 30%. Nah, tapi kami melihat 2024 ini sepertinya akan jauh lebih tinggi. Ya, apalagi kita akan segera mempunyai pemerintahan yang baru. Saya rasa itu juga membuat keyakinan oleh para investor bahwa pemilu itu adalah sebuah pesta demokrasi dan pesta selebrasi yang mungkin aman dan tentram gitu. Jadi itu saja. Nah tadi kan sudah banyak ya Pak ya target-target dan juga capaian-capaian yang ingin dilakukan oleh ITDC. Terakhir Pak Ari, apakah untuk mencapai target ini kan tentu butuh pendanaan. Apakah ada rencana untuk ITDC IPO mungkin di BEI? Untuk sementara belum. Tapi langkah yang kami kerjakan saat ini berupaya bagaimana membuat perusahaan kami ini jauh lebih sehat dibandingkan sebelumnya. Karena masa COVID kami sangat terpukul. Nusa Dua itu tutup lebih dari 2,5 tahun. Jadi kami sangat terpukul sekali. Nah, apa yang akan kami persiapkan buat kedepannya, bahwa setiap daerah-daerah yang saat ini kita sebutkan sebuah estate ya. Nusa Dua itu kalau di dalam strategi bisnis plan kami itu adalah estate 1, estate 2 Mandalika, estate 3 Golomori. Nah, kedepannya setiap estate ini sudah akan kami treat selayaknya sebuah perusahaan. Jadi dia nanti akan punya CEO di situ, dia akan nanti, nah bisa jadi suatu hari nanti for the next 3 atau 4 tahun ya mungkin estate-estate itu akan kita IPO-kan gitu. Tapi ini masih sangat dini sekali untuk dibicarakan gitu. Berarti prioritas pertama keuangan yang lebih sehat ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Ari Respati, Direktur Utama ITDC untuk ngobrol-ngobrol sama Investor Market Today hari ini. Semoga kedepannya outlook pariwisata di 2024 bisa lebih tinggi ya Pak ya capaiannya dibandingkan 2023. Siap, ditunggu berkunjung di Mandalika. Ditunggu undangannya Pak. Baik pemirsa, Investor Market Today akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.